SUV tergagah dan termewah tapi termurah dari Toyota. Apalagi kalau bukan Toyota Fortuner tipe G VNT tahun 2012 yang versi diesel. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di Mobil Bagus Tadi bersama gue Jose. Nah, hari ini kita mendapatkan satu unit spesial dari Allison Automobile, yaitu Toyota Fortuner VNT tahun 2012. Ini yang tipe G ya guys, bukan tipe yang TRD. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu nih, mulai dari eksterior, interior, sampai nanti kenyamanannya pada saat berkendara. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kalian bisa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kita bisa bikin kontennya lebih semangat lagi. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagian depannya dulu lah ya. Bagian depannya ini bener-bener gagah banget, apalagi ini SUV. Jadi kalau kita lihat di bagian ininya kap mesinnya ada kayak airflow-nya gitu. Jadi ala-ala kayak mobil racing gitu lah ya. Jadi kalau misalnya untuk mendinginkan mesin, nah ini berguna banget nih guys, lumayan berguna untuk aliran udaranya gitu, airflow-nya. Kemudian untuk di bagian grillnya sendiri dia full berwarna chrome, dan di bagian bawahnya dia cuma kayak garis-garis gini, nggak berwarna chrome lah ya. Kemudian untuk headlampnya sendiri dia masih menggunakan halogen, tapi dia sudah bulat-bulat proyektor ya. Ini bukan LED tapi masih lampunya bohlam semua ya, halogen. Sementara untuk fog lampnya sendiri dia berbentuk bulat seperti ini, dia juga masih menggunakan halogen. Nah, untuk di bagian sini sepertinya sudah ditambahkan sama owner sebelumnya. Itu jadi ada kayak lampu tambahan gitu. Mungkin ini lampu fog lamp tambahan, jadi supaya lebih keren aja gitu. Jadi di situ kiri kanan udah ada, dia di tengah-tengah sini ditambahin lagi. Kemudian juga karena ini SUV, kita lihat juga ground clearance-nya tuh tinggi banget tuh. Jadi mobil ini cocok banget dipakai di jalan-jalan kayak misalnya yang belum terjamah sama pemerintah nih. Misalnya jalan-jalan yang kayak bergelombang, terus daerah-daerah pedalaman nih, mobil cocok banget guys. Nah, biasanya nih dikenal dengan mobil-mobil sebagai mobil kayak ngangkut inilah ya, tambang atau misalnya sawit ya kayak gitu. Tapi jarang sih, cuma mobil ini kalau misalnya mau dipakai kayak gitu juga cocok banget guys. Nah, kita lihat bagian sampingnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian bannya ya. Ini bannya gede banget ya, wajar lah, namanya juga SUV. Tapi ini untuk profil bannya sendiri dia di angka ring 17 inci dengan profil ban 265/65. Nah, kalau misalnya kalian mau ganti ini bannya jadi ring 18 atau ring 19 ya masih oke lah, masih cakep banget. Meskipun ini velgnya masih one tone ya. Jadi ini mobil tuh kayak modifiable banget gitu. Nah, dan untuk sebelah sini kita bisa melihat sensor parkir depan ya. Depan kanan dan depan kiri juga ada. Jadi kalau misalnya kalian mau parkir atau misalnya mau lewatin jalan-jalan yang sempit, nah nggak usah takut karena di sini ada sensornya. Jadi dia akan bakalan bunyi kalau misalnya kalian tuh udah mepet sama tembok gitu. Nah, kemudian juga kita lihat di fendernya gede banget, benar-benar ciri khas SUV banget ya, aksesoris kayak gini. Dan untuk kaca spionnya sendiri dia masih menyatu dengan warna body dan disematkan dengan lampu sen dan ada auto retract-nya. Nah, untuk bagian handle pintunya dia berwarna chrome, dan di sini ada talang air yang berwarna violet gitu ya. Jadi kayak warna janda ya. Enggak lah, warna janda itu kan warna ungu. Kemudian juga di bagian atas ada roof rack yang gede banget dan kita bisa pasang roof box ya kalau misalnya kalian mau pakai buat adventure atau bepergian segala macam, itu oke banget pokoknya. Dan juga ini ada yang footstep yang sangat membantu dan ini kokoh banget ya guys. Nah, kita bisa naik. Oh, ternyata di atasnya udah diwarnain hitam. Kemudian kalau misal kita mau naik nih, nah tinggal kayak gini aja, terus langsung masuk. Tapi nanti dulu bahas interiornya. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang. Gimana? Bagian belakangnya gagah abis kan, karena dia ditambahin bulbar kayak gini, jadi mantep banget ya. Nah, kemudian juga di bagian atas nih ada spoiler yang disematkan dengan high mount stop lamp. Kemudian juga untuk stop lampnya kalau kita lihat juga keren banget ya, warna bulat-bulat gini. Kayak mobil-mobil JDM tahun 2000-an gitu, kayak mobil S2000, kemudian GTR atau segala macam. Ini keren ya kalau lampu-lampu stop lamp yang bulat-bulat gitu. Kemudian juga ada logo VNT Turbo di sini dan tipe G. Di sini ada tulisannya Fortuner memanjang di bagian bagasi. Dan di sini ada kamera mundur. Kemudian juga di sini ada ditambahin lagi sama pemilik sebelumnya, Fortuner. Nah, untuk reflektor lampnya di sebelah kiri dan sebelah kanan ya.
Kemudian juga ada sensor parkir, 4 titik dia sensor parkirnya. Ini juga kuat banget guys. Kalau misalnya buat ngederek ini juga pasti bisa banget. Dan kalau misalnya ada nggak sengaja mobil nabrak ya dari belakang, paling mobil belakangnya penyok. Nah ini kita coba injek, kuat banget guys. Oke, kita lihat bagasinya nih. Nah, jadi mobil ini mobil 3 baris dan kursinya itu bisa dilipat kayak gini guys. Jadi kan biasanya kalau misalnya mobil pada umumnya itu kursinya dilipatnya ke depan situ ya. Tapi ini dilipatnya ke bagian jendela gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak lebih praktis aja gitu. Jadi lantai bagasinya tuh jadi datar kalau misalnya kalian mau naruh kayak barang-barang yang cukup panjang atau misalnya cukup besar kayak misalnya sepeda anak misalnya gitu atau misalnya koper. Ini rekomen banget guys kalau misalnya kalian pengen punya mobil SUV Fortuner tapi dengan budget 200 jutaan. Nah, nanti kita akan spill harganya, tapi pastikan kalian saksikan sampai habis ya. Kita tutup dulu nih. Nah, kita lihat bagian sektor mesin ini yuk. Nah, seperti ini ya tampilan dapur pacu dari Toyota Fortuner tipe G VNT Turbo. Dan ini tadi seperti yang gue singgung sebelumnya bahwa mobilnya itu diesel dan berkapasitas 2500 cc dan ini tentunya bertenaga banget ya, walaupun tidak sekencang generasi penerusnya, tapi ini cukup banget guys. Apalagi ini kan mobil diesel. Mobil diesel tuh terkenal sama torsinya yang jambak gitu. Dan di sini juga peredamnya masih tebal banget. Jadi masih oke guys. Nah, kita tutup dulu ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam aja. Let's go. Oke, kita akan langsung coba jalan aja dan ini adalah POV terbaru ya. Oke, kita langsung jalan aja. Untuk impresi pertama kali setelah pas awal-awal masuk mobil ini, itu tuh kayak apa namanya? Kayak gede aja gitu ya. Wajar sih namanya juga SUV. Jadi kayak depannya tuh kayak kita bisa ngelihat kap mesinnya tuh kayak agak nonjol gitu. Dan karena gue biasa bawa mobil city car lah ya, jadi kelihatannya tuh kayak butuh penyesuaian sedikit gitu. Nah, untuk di bagian door trimnya ini gue suka karena ada perpaduan warna abu-abu dan beige, dan ada juga aksen wood panelnya di bagian tombol-tombol ini. Jadi ada power window lock, ada power door lock, serta power window, dan autonya hanya di sisi drivernya aja guys. Nah, ini tadi kita sempat ngelewatin beberapa jalanan bergelombang dan jelek, dan pastinya teredam dengan baik dengan fungsi kaki-kakinya yang masih enak banget guys. Jadi meskipun mobilnya ini udah umurnya udah tua, tapi kaki-kakinya menolak punah. Nah tuh, jadi kayak kalau misalnya sama jalanan ya lubang-lubang kecil gitu bablas aja lah, gak usah ngerem gitu. Enak tuh pakai mobil SUV ya ternyata ya. Dan kalau misalnya kalian ingin mobil SUV yang on budget ya, ini jawabannya. Tuh, nggak terlalu berasa ya, enak banget. Dan untuk di bagian sisi setirnya ini dia juga ini ya kayak ada 2 aksen gitu. Jadi kayak kelihatan lebih mewah dan dia ada audio steering switch-nya di sebelah kiri. Dan untuk sebelah kanannya ini ada tombol display. Kemudian kalau misalnya di bagian speedometernya ini dia pastinya masih menggunakan jarum analog ya. Dan yang digital ini hanya bagian odometernya aja kayak trip A dan trip B. Sementara informasi seperti kayak bahan bakar rata-rata ya, konsumsi bahan bakar rata-rata maupun real time, dia ada di tengah sini guys. Di tengah sini dia beserta dengan waktu atau jam. Sekarang menunjukkan pukul 12.26. Nah, karena ini diesel ya kan, apalagi tadi ada turbo-turboan. Meskipun ini bukan turbo yang kayak mobil-mobil balap, tapi ini ngebantu banget kalau misalnya di tarikan atau putaran bawah, ngebantu banget pastinya. Apalagi kan diesel udah terkenal lah, nggak mungkin gak nampol tarikan bawahnya tuh, torsinya tuh jambak abis pokoknya. Nah, sementara untuk pengaturan setirnya sendiri dia belum bisa teleskopik ya, dia masih yang tilt up dan tilt down. Nah, kemudian sementara di bagian atasnya ini head unitnya sudah diganti. Ini sudah menggunakan head unit aftermarket dan dia bisa Bluetooth, radio, bahkan YouTube ya. Jadi ini udah Android. Kemudian juga di sini ada front defogger, belum ada rear defogger ya. Dan pengaturan arah AC-nya juga udah lengkap. Dan untuk ambient tampilan AC-nya nih jadul ya, warna hijau gitu ya, wajar sih mobil tahun 2012. Pengaturan AC-nya juga udah lengkap pokoknya ya. Ada arah semburannya apa segala macam, ini semuanya lengkap pokoknya. Kemudian
kita lanjut ke bagian bawah sendiri. Di bagian bawah ini ada tombol sensor parkir, jadi sensor parkir ini bisa kita nyalain, bisa kita matiin juga. Nah kalau misalnya kita matiin, sayang ya, jangan dimatiin sih, mendingan nyalain aja terus gitu. Kalau misalnya lama dimatiin, nanti kalau misalnya lagi lewat jalan yang sempit, misalnya baru belajar bawa mobil ya kan, takutnya mepet-mepet terus kebaret nggak sengaja gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kebaret juga, karena ada Allison Body Care. Promosi nih jadinya. Kemudian untuk fitur safety-nya juga lengkap kok, ada ABS, kemudian juga ada dual SRS airbag ya di kiri dan sebelah kanan. Untuk semua tombol fungsi elektrikalnya masih bekerja dengan baik, gak ada malfungsi atau segala macamnya. Kita coba tarik sedikit ya. Kalau kita baca di internet katanya mobil ini lemot ya, nggak sekencang saudara-saudara atau rivalnya. Tapi nggak juga guys, kalian harus cobain sendiri. Jadi jangan pernah termakan sama omongan netizen gitu. Jadi tadi kita coba gaspol sedikit, itu kita nggak full injek gas ya, jadi kayak masih setengah, itu juga udah narik banget gitu. Enaknya bawa mobil diesel tuh gitu, torsinya tuh ada banget, jadi wah mantap dah pokoknya. Nah, kita sampai pada kesimpulan yang paling menarik dari setiap sesi video ini, yaitu harganya. Nah, ini unitnya masih spesial banget, masih 85.000 km, hitungannya masih cukup terjangkau dan cukup low. Kita buka harga di 289 juta dan masih bisa nego guys. Dan juga untuk DP-nya murah banget, karena DP-nya ini kita mulai dari 5,9 juta kalian udah bisa bawa pulang mobil ini. Jadi mantep banget ya, kalian nggak perlu modal sampai 10 juta tapi udah bisa bawa pulang mobil ini gitu. Dan pastinya juga mobil-mobil yang ada di Allison Automobile itu tercover garansi mesin selama 1-3 tahun. Jadi kebayang ini, kalian beli mobil bekas rasa mobil baru. Dan juga ada promo-promo menarik seperti DP 0 rupiah, 0%. Kemudian juga angsurannya, cicilannya itu mulai dari 3 jutaan aja. Jadi kayak apa ya, kayak beli motor aja gitu. Modalnya nggak terlalu gede ternyata. Nah mungkin sekian dulu guys untuk konten review dan test drive dari Toyota Fortuner tipe G VNT Turbo ini. Kalau misalnya kalian ada kritik dan saran, jangan ragu ya untuk tulis di kolom komentar dengan kritik yang saran pastinya yang membangun, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan di video-video yang lebih mendatang. Dan juga kalau misalnya kalian punya Instagram dan TikTok, jangan lupa nih follow di @mobilbagusindonesia atau mobilbagus.id. Pokoknya logonya sebiru-biru langit lah pokoknya. Dan mungkin langsung aja nih gue mau cabut. Oke guys, jangan lupa untuk di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil Fortuner budget 200 jutaan. Dan jangan lupa di subscribe guys. Cabut.